Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Renungan pagi hari ini saya berikan judul Mengasihi. Kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Puji nama Tuhan. Cerita di dalam ayat ini adalah sebuah kisah percakapan antara seorang ahli Taurat dengan Yesus, di mana ahli Taurat ini hendak mencoba Yesus dengan bertanya bahwa apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal. Dan jika kita melihat jawaban Yesus, sebenarnya ini sebuah teguran, karena masakan seorang ahli Taurat yang tahu kebenaran firman Tuhan harus bertanya hal yang demikian. Namun Yesus pun memberikan satu tanggapan bahwa jawaban ahli Taurat ini benar. Namun tidak berhenti hanya di situ saja. Hal yang paling penting yang Yesus ajarkan bahwa melakukan apa yang diketahui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sebagai orang yang percaya harusnya melakukan apa yang harus kita lakukan. Ketika kita tahu, mari kita lakukan. Mengasihi akan menjadi sebuah retorika saja jika kita tidak pernah melakukan, karena seyogyanya mengasihi adalah sebuah kata kerja aktif dan bukan kata kerja pasif. Sesuai dengan apa yang kita baca dalam perikop ini, kunci untuk memperoleh hidup yang kekal pertama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Jika kita berkata kita mengasihi Allah, namun kita tidak bisa mengasihi sesama kita, sama artinya kita adalah seorang pendusta. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak nampak jika sesama kita manusia yang nampak pun tidak bisa kita kasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan hari-hari ini, berapa banyak di antara kita justru memposisikan diri sebagai Tuhan yang memegang buku kehidupan, kemudian mulai mencatat setiap perbuatan baik orang di sekitar kita dan mencatat setiap perbuatan buruk orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita mulai melakukan penilaian satu dengan yang lainnya. Kita yang jauh lebih penting bukan hanya sekedar kita tahu akan kebenaran firman Tuhan, namun kita harus melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 dikatakan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Hal ini senada di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus,
Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Mengasihi ini adalah sesuatu hal yang sangat klise dan sering kita dengar. Namun nyatanya mengasihi adalah hal yang paling sulit kita lakukan. Hal yang paling membutuhkan banyak energi untuk kita melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini jika kita mau berkata dan bersikap seperti Nabi Yohanes. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-30 dikatakan, ia, maksudnya Yesus, harus makin besar, tetapi aku makin kecil. Di dalam banyak terjemahan dikatakan, ia harus makin bertambah, tetapi aku makin berkurang. Artinya, kita berproses di mana kita setiap hari dikurangi sampai pada akhirnya tidak ada lagi keakuan di dalam kita, melainkan Kristuslah yang nampak. Ketika itulah maka kita dapat mengasihi sesama kita. Kita dapat mengampuni orang yang mungkin paling menyakiti hati kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perlu sadari, orang-orang yang menyakiti hati kita sesungguhnya adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang-orang yang kita kenal baik, dan itulah yang paling sulit untuk kita ampuni. Namun, satu perkara dalam hidup ini, jika kita tidak lagi mengandalkan keakuan kita, maka kita dapat mengampuni orang lain. Di dalam Lukas 17 ayat yang keempat dikatakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hal terpenting hari-hari ini adalah kita bertanya kepada Bapa, apakah yang aku lakukan hari ini sesuai dengan kehendak-Mu? Apakah aku sudah melakukan apa yang Bapa kehendaki, yaitu mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, sebagai bentuk, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah. Mari kita minta Roh Kudus mengambil alih seluruh kendali hidup kita, agar kita dapat melakukan firman Tuhan. Saya berdoa kepada setiap pendengar renungan pagi hari ini, agar firman Tuhan menerangi setiap hati kita, sehingga mata hati kita menjadi terang. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kami dengar. Roh Kudus, mari Engkau yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami manusia. Berkat-Mu tercurah atas pelayanan jemaat Tuhan, Gembala Sidang di GPDI Lembah Dieng ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tangan kita, angkat hati kita menyembah. Biar lagu ini berbicara pada setiap kami, Tuhan.
Ku angkat tanganku memuji perbuatanmu. Sungguh tiada seruku kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir. Kami angkat hati kami angkat tangan kami. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di